Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohami Saron, NIM 2518014. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana RPP tentang keterampilan bertanya. Oke, kita mulai dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya, dan jaga kesehatan, jangan sampai sakit-sakit di masa pandemi saat ini. Oke, sebelum kita mulai pembacaan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa dulu. Berdoa dengan selain membacakan Al-Fatihah. Mulai berdoa selesai. Alhamdulillah, amin rabbal alamin. Oke, anak-anak ibu sekalian, siapa yang tidak hadir? Ina kemana Ina? Oh, Ina sakit. Oh, berarti yang tidak hadir hanya Ina saja ya. Semoga kita doakan bersama-sama teman kita Ina dapat sembuh dan segera diberi kesehatan sehingga dia dapat berkumpul belajar bersama-sama bersama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak ibu sekalian, hari ini kita akan belajar tentang masih seputar hardware, tetapi contoh pada hardware. Nah, contoh pada hardware di sini masih secara garis besar kan, tetapi di sini kita bahas contoh hardware-nya hanya pada output saja. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan kita harus tahu dulu gitu, apa sih tujuan kita mempelajari perangkat keras output ini, untuk apa kita mempelajarinya gitu. Nah, di sini Bu jelaskan bahwa kita mempelajari perangkat keras output ini agar kita tahu dalam suatu perangkat keras itu kan banyak, ada beberapa perangkat keras komputer yang pasti kita ketahui, yang banyak kita ketahui seperti komputer, ada radio, ada monitor, ada keyboard dan lain hal sebagainya, banyak. Tetapi kita belum tahu ini fungsinya apa, ini bagaimana ya. Makanya kita mempelajari pengelompokan contoh perangkat keras ini dalam perangkat output. Jadi kita mempelajari ini agar kita tahu bahwa perangkat output itu yang mana saja gitu, sehingga ketika kita menggunakan semua perangkat keras, jadi kita tahu, oh iya ini perangkat output ya, sehingga memudahkan kita dalam menggunakannya, begitu ya. Oke, sebelum kita masuk juga ke pembelajaran kita, sebenarnya kita sudah mempelajari apa sih itu output itu gitu, dan kita sudah mempelajari tentang contoh perangkat keras bagian input. Nah, contoh perangkat keras sekilas tentang perangkat input ini merupakan semua perangkat keras yang bertugas untuk memberikan hasil input atau masukan ke dalam sistem atau komputer. Nah, itu yang dapat dikatakan dengan contoh-contoh dari perangkat input. Apa contohnya? Sekilas contohnya itu adalah keyboard. Nah, keyboard ini ketika si user atau pengguna, anggap saja ibu pengguna, ibu masukkan, ibu ketikkan sesuatu hal, nanti akan tampil. Nah, yang tampil itu yang dinamakan output. Nah, itulah hubungan antara keduanya. Kenapa keduanya itu saling berkaitan? Karena antara input dengan output ini saling keterkaitan, karena ketika si pengguna atau user memberikan instruksi kepada keyboard untuk mengetikkan sesuatu di Word, maka Word itu akan menampilkan tulisan. Nah, tulisan itu adalah outputnya. Dari situ kita dapat tahu apa ya hubungan antara kedua output dan input tersebut. Nah, sebelumnya Ibu juga menyampaikan bahwa nantinya kita akan belajar tentang contoh perangkat output pada hari ini ya. Nah, ketika Ibu menjelaskan, anak-anak Ibu diminta untuk menyimak apa yang Ibu jelaskan, dan anak-anak Ibu juga diminta untuk menyebutkan contoh lain dari apa yang Ibu jelaskan. Nah, selain itu, dari contoh-contoh yang Ibu jelaskan, anak-anak Ibu juga diminta bisa menjelaskan contoh ataupun penerangan yang Ibu kasihkan ataupun keterangan yang Ibu kasihkan dari contoh-contoh yang Ibu berikan kepada anak-anak Ibu sekalian. Oke. Untuk perangkat output pada hardware ini kita tidak bahas semuanya ya, Ibu batasiannya kita bahas 3 contoh saja, yaitu speaker, monitor, serta headset. Kita hanya membahas 3 ini saja. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan kita, yaitu tentang perangkat keras ataupun hardware pada output. Nah,
sebelum kita masuk ke contohnya, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang tahu output itu apa? Iya Aldi, apa output? Iya benar, bahwa output itu adalah perangkat keras keluaran yang menghasilkan hasil keluaran. Benar Aldi. Oke, sebelumnya ada yang tahu contoh hardware itu apa? Ada yang tahu? Iya Udin, benar sekali, bahwa hardware itu banyak contohnya. Contohnya ada komputer, ada monitor, ada keyboard, dan lain hal sebagainya. Nah, yang dicontohkan oleh si Udin tadi itu adalah contoh garis besarnya. Nah, sekarang kita bahas dengan lingkupan kecilnya, yaitu bagian outputnya. Oke, anak-anak ibu sekalian. Nah, kita masuk saja bahwa dapat kita ketahui output itu adalah suatu perangkat keras yang dapat menghasilkan hasil keluaran gitu. Apa saja, pokoknya output itu hasil keluaran, sedangkan input yang kemarin kita bahas itu adalah hasil masukan. Oke, nah kita bahas tentang contoh perangkat keras output pada hardware ini. Yang pertama kita bahas tentang speaker. Nah, kenapa speaker itu dikatakan perangkat keras keluaran? Ada yang tahu? Ada? Iya Ali, apa Ali? Oh iya, benar sekali, bahwa kata Ali karena dia menghasilkan suara keluar, Bu. Iya, benar sekali. Karena dia menghasilkan suara keluaran dan dia perangkat komputer yang menghasilkan suara, maka dia termasuk golongan dari output yang menghasilkan suara atau bunyi keluaran. Nah, yang kedua kita bahas tentang monitor. Kenapa monitor bisa dikatakan output? Ada yang tahu? Iya, Susi. Iya, benar sekali. Bahwa kenapa monitor dikatakan perangkat keluaran? Karena dia menghasilkan gambar keluaran ataupun menghasilkan informasi data yang dimasukkan oleh pengguna ataupun user dari perangkat input sehingga menghasilkan dengan output. Iya, benar sekali. Nah, selanjutnya kita bahas tentang perangkat contoh perangkat yang ketiga, yaitu headset. Kenapa sih headset itu? Bukannya headset itu memasukkan musik ya ke telinga kita dengan? Oh tidak. Dari headset kita tahu bahwa dia menghasilkan suara. Sama halnya dengan sistemnya speaker yang menghasilkan suara. Ketika kita seandainya nih HP kita colokin headset kita, maka dia akan menghasilkan bunyi. Nah, sehingga bunyi itulah yang dapat kita dengar. Itulah yang menghasilkan bunyi keluar. Makanya disebut dengan ataupun golongan, termasuk golongan perangkat output dari hardware. Nah, untuk hari ini itu saja pelajaran kita pada siang ini yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya, seperti janji kita di awal tadi, Ibu mau melihat adakah anak Ibu yang bisa memberikan contoh lain dari apa yang Ibu sampaikan? Iya Aldo? Iya benar sekali, kata Aldo, contohnya printer, Bu. Iya benar. Kenapa printer bisa dikatakan perangkat output? Ada yang tahu? Iya Ilda? Oke, iya, pinter-pinter ya anak Ibu. Ilda bilang kita ketika printer mencetak apa? Kertas yang dia cetak ataupun dokumennya dia cetak, dia menghasilkan hasil cetakan, Bu. Makanya dia dikatakan output. Iya, pinter. Memang benar kata yang dikatakan oleh Ilda, karena ketika kita mencetak suatu berkas ataupun dokumen yang kita cetak, maka dia akan menghasilkan hasil cetakan. Maka hasil cetakan itu yang dikatakan dengan hasil output gitu. Makanya dia digolongkan kepada sistem output. Oke. Nah, selanjutnya kepada anak-anak Ibu sekalian diminta untuk menyimpulkan apa yang Ibu sampaikan tadi. Ada yang bisa? Iya, benar sekali Susi. Silakan Susi. Oke, benar. Ternyata dari kesimpulan yang Susi sampaikan, Ibu dapat mengambil kesimpulan bahwa anak-anak Ibu sekalian sudah paham atas apa yang Ibu jelaskan pada hari ini ya. Sudah duduk ya titik permasalahan kita tentang perangkat contoh perangkat keras dalam bagian output ini. Oke. Nah, Ibu jelaskan lagi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, bahwa suatu perangkat keras, semua perangkat keras atau contoh-contoh perangkat keras itu dapat kita katakan perangkat keras output jika dia menghasilkan hasil keluaran atau data keluaran, seperti contohnya hal tadi monitor yang dapat menghasilkan data keluaran sehingga dia digolongkan kepada output. Oke. Nah, untuk pembelajaran minggu besok kepada anak-anak Ibu, silakan pelajari tentang contoh perangkat keras bagian proses. Nah, sekilas tentang itu tidak jauh beda dengan contoh-contoh perangkat keras lainnya, tetapi di sini perangkat kerasnya itu dapat menghasilkan suatu proses ataupun menyimpan data atau mengelola data. Itulah nanti contoh-contoh perangkat yang ada dalam proses. Contohnya memberikan satu contoh gambaran yaitu tentang RAM. Nah, nanti anak-anak Ibu sekalian diminta untuk memahami hal tersebut. Oke
Oke anak-anak ibu, mungkin cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Diingatkan lagi kepada anak-anak ibu, rajin-rajinlah belajar. Apa pelajaran kita hari ini tolong disimak, tolong diulangi di rumah, dan apa pelajaran minggu besok tolong dipelajari, sehingga antara guru dengan siswa itu ada interaksi. Seperti hari ini ibu sangat bangga sama kalian. Oke, terima kasih, beri aplaus untuk kita semua. Oke anak-anak ibu sekalian, sampai sini yang dapat ibu sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah dari ibu mohon maaf. Dan ibu ingatkan lagi sekali lagi, rajin-rajinlah belajar, dan jangan lupa mengulang pembelajaran kita pada hari ini, serta jangan lupa belajar untuk persiapan minggu besok. Kita akhiri pembelajaran kita dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.